Assalamualaikum siswa kelas 7 SMP Islam Al-Akbar Merdeka ya. Selamat memperingati HUT RI ke-76 dengan moto Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Semakin tumbuh dan semakin tangguh seperti kalian. Kita langsung masuk ke bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Disimak ya. Yang pertama, kenapa, apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup. Kamu bisa menyebut ada gajah, ada bunga mawar, ada kucing. Itu sudah mengklasifikasikan. Kenapa dulu ada nama gajah, ada nama kucing? Itu karena ada klasifikasi. Jadi pengelompokan makhluk hidup atau klasifikasi makhluk hidup itu disebabkan karena makhluk hidup di dunia ini beragam, baik bentuk, ukuran, habitat, dan tingkah laku. Ada perbedaan yang terjadi antar individu, sehingga untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup harus dilakukan klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajarinya dinamakan taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus. Menurut Linnaeus, tahapan klasifikasi yang pertama, kita harus mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Tahu mengidentifikasi yaitu mengamati, mencari ciri-cirinya makhluk hidup. Yang kedua, kita kelompokkan berdasarkan persamaan dulu yang ditemukan. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tidak bisa disatukan lagi, harus dipisahkan dengan kelompok tadi. Contoh di sini ada 4 hewan. 4 hewan ini awalnya dicari persamaannya dulu. Yang pertama persamaannya adalah mereka termasuk hewan atau animalia. Kemudian yang kedua, hewan yang berbulu. Contohnya hanya ada kucing, kelinci, dan burung. Lumba-lumba tidak, ya kan? Berarti lumba-lumba sudah berbeda. Pisahkan. Ciri yang ketiga, beranak. Kucing, kelinci beranak, burung bertelur. Berarti burung pisah sendiri. Tinggal kucing dan kelinci. Kucing omnivora, kelinci herbivora. Nah, kita pisahkan. Itu namanya mengklasifikasikan makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya urutan takson. Semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Urutan takson harus hafal ya. Ini mulai kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nanti kita kasih contoh. Contohnya ini. Contoh, suruh membuat takson bunga cempaka, tumbuhan cempaka. Kingdomnya apa? Bunga cempaka itu. Plantae, plantae itu tumbuhan. Kemudian phylumnya Spermatophyta, berarti tumbuhan berbiji. Kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, family Magnoliaceae, genus Misselia, genus berarti sudah keluarga Misselia, spesiesnya khususnya bunga cempaka adalah Misselia campaka. Bu, bagaimana kita harus tahunya plantae, animalia? Nanti ada pembahasannya di belakang. Dalam klasifikasi makhluk hidup, untuk mengidentifikasi kelompok atau jenis organisme menggunakan kunci determinasi seperti yang saya terangkan di awal tadi. Jadi kita membuat ciri-cirinya dulu ditulis. Misal ini 1-5. Yang 1 bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. 2 tubuh selalu basah. Yang B tubuh tidak selalu basah. Nomor 3 kulit bersisik. Yang B kulit tidak bersisik. Nomor 4 menyusui anaknya, tidak menyusui anaknya. Nomor 5 bertelur. Nomor 5B bertelur dan beranak. Ini kita hubungkan dengan gambar yang awal tadi. Ada kucing, kelinci, burung, dan lumba-lumba. Kita lihat ciri yang pertama.
bertulang belakang. Nomor berapa yang bertulang belakang tadi? Misal, yang bertulang belakang keempat-empatnya nomor bertulang belakang. Adakah yang tidak bertulang belakang? Tidak ada. Ya sudah. Yang 2, tubuh selalu basah. Siapa tadi yang selalu basah? Lumba-lumba. Tulis berarti nomor 4. Ini contoh yang salah, ini hanya contoh dari buku yang di copy. Tubuh yang tidak selalu basah. Contohnya kucing, kelinci, dan burung. Berarti nomor 1, 2, dan 3 gitu. Seterusnya. Dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya metode penamaan ilmiah. Linnaeus tadi menggunakan sistem binomial nomenklatur, yaitu menggunakan 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dan kata kedua menunjukkan spesies, ditulis dengan huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Ini contoh yang ini. Seperti Misselia campaka. Misselia itu genusnya, spesiesnya ditambahi campaka. Ini harus ditulis miring, kalau tidak digaris bawahi. Depan harus pakai huruf besar, berikutnya huruf kecil. Apa manfaat klasifikasi makhluk hidup? Mempermudah mengenal makhluk hidup, mempermudah mempelajari makhluk hidup, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Jadi misalkan kamu sama orang hutan itu masih berkerabat, itu bisa dilihat dari klasifikasi makhluk hidup. Kita ya, bukan hanya kamu. Manusia itu berkerabat dengan orang hutan karena memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Nah, untuk mengklasifikasikan tadi, kita harus mengetahui perkembangan sistem klasifikasi, yaitu di dunia ini ada yang namanya 5 kingdom. Jadi makhluk hidup bagi 5. Yang pertama adalah kingdom Monera, yaitu makhluk hidup bersel 1, tidak memiliki membran. Contohnya ganggang biru dan bakteri. Yang kedua, kingdom Protista. Protista memiliki membran inti, bersel tunggal dan multiseluler. Contohnya alga atau ganggang. Kemudian ada yang protista mirip jamur. Contohnya di sini ada amoeba, eglue, dan paramecium. Ini protista ya, ini bisa dilihat hanya dengan mikroskop. Yang ketiga adalah kingdom fungi. Fungi itu jamur. Jadi jamur itu bukan tumbuhan, tapi fungi. Kerajaan fungi, kingdom fungi. Ciri-cirinya khusus ya, tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Tubuh jamur disebut talus dan hidupnya sebagai saprofit atau parasit. Berkembang biaknya dengan spora. Yang keempat baru kingdom plantae. Plantae itu tumbuhan. Ada lumut ya. Lumut itu memiliki akar, batang, daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Yang namanya bukan sejati berarti hanya seperti akar, batang, daun tapi tidak asli. Yang kedua, kingdom plantae ada tumbuhan paku, memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Berikutnya, dalam plantae ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini contohnya bunga ya. Dia memiliki akar, batang, daun sejati. Tumbuhan berbiji dibagi 2 lagi. Ada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae, yaitu yang letak bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Contohnya yang di luar tuh jambu mente itu ya, itu tumbuhan berbiji terbuka. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Alat perkembangbiakannya sama, bunga, akar, batang, dan daun.
tapi bakal bijinya ditutupi oleh daun buah. Contohnya banyak ini ya, semangka, salak yang bijinya di dalam daun buah. Yang kelima, kingdom Animalia. Animalia ini hewan. Dibagi jadi dua, ada invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya ada Porifera, Costolenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan Mollusca. Contohnya di sebelahnya itu ya, itu nggak punya tulang belakang. Dan Animalia yang kedua, kelompok vertebrata yang memiliki tulang belakang, yaitu ada 5 kelas: Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia. Kita termasuk mamalia. Ya. Tugasnya adalah kerjakan latihan pada buku IPA terpadu SMP kelas 7 jilid 1 halaman 74. Kerjakan di buku tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.